Indikator capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum perikatan ini ialah mana mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari hukum perikatan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dari hukum perikatan, secara kita mengenal hukum perikatan dan hubungannya hukum perikatan ini dengan hukum perdata. Mahasiswa dapat menjelaskan juga ya bagaimana sistematika dari hukum dari KUH perdata ini. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas dalam hukum perikatan. Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur perikatan dan mahasiswa dapat menjelaskan syarat sah dari perjanjian. Kedudukan hukum perikatan. Di sini kita lihat ya, dalam 14 pertemuan ini yang kita pelajari adalah kedudukan hukum perikatan, ruang lingkup hukum perikatan, asas dan sifat hukum perikatan, objek perikatan, jenis-jenis perikatan, sumber-sumber perikatan, bukan lahir dari perjanjian, prestasi dan non-prestasi. Akibat hukum perjanjian, hapusnya perikatan, ya perikatan yang lahir dari undang-undang, overmark, perikatan dalam hukum Islam. Kita masuk dulu istilah dalam hukum perikatan ini. Kita kenal dengan dalam kitab undang-undang perdata menggunakan istilah perikatan atau kita kenal dengan verbin tenis dan persetujuan overenskomst. Verbin tenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Overkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya setuju atau sepakat. Pengaturan dalam KUH Perdata untuk perikatan ini bisa kita lihat dalam buku ketiga KUH Perdata ada 17 bab. Di sini dari pasal 1233 sampai pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Menurut Hoffman, suatu hubungan hukum antara jumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu dengan seseorang, sehubungan dengan itu dengan seseorang atau beberapa orang daripadanya, mengikat dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak-pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak, yaitu disebut kreditor, dan pihak yang lain yang berkewajiban disebut debitur atas sesuatu prestasi. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, pengertian hukum perikatan, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bunyinya, suatu perjanjian yang dicatat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kita lihat dulu latar belakang dari hukum perdata ini. Mendekati abad ke-19, Napoleon memulai untuk mengkodifikasikan hukum perdata. Pada tahun 1808, hukum perdata awalnya berasal dari Prancis yang bernama Code Civil. Akhirnya dibukukan pada tahun 1808 dan hukum perdata disebut dengan Code Civil. Pada tahun 1838 oleh Belanda diganti dengan nama BW, kita kenal dengan Burgerlijk Wetboek. BW tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 di Limburg. Indonesia dengan nama KUH Perdata adalah turunan dari Burgerlijk Wetboek BW yang dibuat atas dasar azas konkordasi pasal 131 IS dan diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, Stablat 1847, nomor 23 dimulai berlaku tanggal 1 Mei 1848 yang kita kenal dengan sekarang KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Azas kompensasi di sini adalah suatu azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda, Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhadap orang-orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukanlah hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Dan sampai sekarang ini hukum perdata Indonesia memiliki 4 kitab, yaitu 1 tentang orang, 1 tentang benda, yang kedua tentang benda, yang ketiga tentang perikatan, dan keempat pembuktian dan daluarsa.
Kita lihat dalam aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai sekarang masih tetap berlaku. Nah, ruang lingkup hukum perikatan. Kita lihat dulu ya, yang pertama perikatan pada umumnya, kita lihat itu mengatur tentang pengaturan hukum perikatan, pengertian hukum perikatan, subjek perikatan, objek perikatan, sumber-sumber perikatan, jenis-jenis perikatan. Kemudian perikatan yang bersumber dari perjanjian. Di sini kita lihat pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, usul perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat hukum suatu perjanjian, dan hapusnya perjanjian. Kemudian perikatan bersumber dari undang-undang, ini kita kenal perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sah. Kemudian perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam perbuatan melawan hukum diatur tentang pengaturannya, pengertian unsur-unsurnya, akibat hukumnya. Kemudian perjanjian tertentu atau bernama. Nah, sifat-sifat hukum perikatan dan azas-azas hukum perikatan. Azas-azas yang kita kenal dengan azas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Azas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi dan syarat perjanjian. Kemudian azas pacta sunt servanda berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian. Kemudian azas kepribadian berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Azas itikat baik berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Kita masuk dulu dengan azas konsensualisme. Suatu perjanjian lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai suatu hal tertentu. Nah, kita lihat pengecualiannya. Perjanjian real, perjanjian lahir dengan berdasarkan objek perjanjian, perjanjian formil atau perjanjian lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu. Kemudian ke azas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan syarat perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan pada hukum mana perjanjian tunduk. Azas pacta sunt servanda. Semua perjanjian dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Azas kepribadian itu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pengecualiannya, dead binding perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dead fracking yaitu perjanjian berlaku bagi pihak ketiga. Azas itikat baik. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, itu itikat baik itu sikap batin, penafsiran itikat baik yaitu volgens de eisen van redelijk and billijkheid, memenuhi suatu syarat dari kelayakan dan kepatutan. Sekarang unsur-unsur perikatan ada 4. Pertama adanya hubungan hukum, yang kedua adanya para pihak, yaitu di sini kita kenal dengan para pihak tersebut adalah subjek dari perikatan itu, yang dimana ada kreditur dan debitur. Kemudian yang ketiga kekayaan, kemudian yang keempat prestasi. Ya. Masuk dulu kita pada hubungan hukum. Hubungan hukum di sini adalah hubungan yang terhadapnya, hubungan meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak yang lainnya. Nah, kita lihat contohnya A menitipkan sepeda motor dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadilah perikatan antara A dan B yang menimbulkan hak pada A untuk menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk menyerahkan sepeda tersebut. Nah, X menjual mobil kepada Y. Apakah yang timbul dari perikatan antara X dan Y? Para pihak. Yang kedua, para pihak atau subjek dari perikatan. Yang unsur yang kedua. Nah, para pihak di sini adalah subjek perikatan. Dalam suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan saja antara dua orang atau lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang berpiutang disebut dengan kreditur. Kemudian pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi atau pihak yang berhutang disebut dengan debitur. Masuk ke yang ketiga yaitu kekayaan. Kekayaan di sini kita lihat dalam pasal 1131 BW menyatakan bahwa segala kebendaan isi berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan kemudian hari menjadi tanggungan untuk keperikatan perseorangan. Nah, pada debitur terdapat dua unsur yaitu Schuld dan Haftung. Nah, debitur memiliki dua unsur Schuld dan Haftung. Schuld adalah utang debitur kepada kreditur, kalau Haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan kepada pelunasan utang debitur tersebut. Kemudian prestasi atau objek perikatan. Prestasi atau objek perikatan yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Kita lihat untuk memberikan sesuatu, pasal 1235 KUH Perdata. Memberikan sesuatu yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur termasuk pemberian sejumlah uang. Penyerahan hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak. Kita lihat itu dalam pasal 499 KUH Perdata, memberikan sesuatu barang, benda, yaitu 503, 504 KUH Perdata. Kemudian prestasi dengan berbuat sesuatu adalah perikatan untuk melakukan sesuatu, misalnya membangun rumah. Kita lihat pada pasal 1239 KUH Perdata. Kemudian prestasi dengan tidak melakukan sesuatu. Misalnya, X membuat perjanjian dengan Y ketika menjual butiknya untuk tidak menjalankan usaha butik dalam daerah yang sama. Kita lihat pasal 1239 sampai dengan pasal 1142 dalam pengaturan tidak berbuat sesuatu. Kemudian syarat sah perjanjian kita lihat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian sah jika memenuhi syarat 4, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, kemudian suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Nah, tadi sudah lihat dalam A dan B ini disebut dengan syarat subjektif. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian syarat C dan D jika tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.